Nih Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Halo Pak Kiai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kabar sore, Mas. baik ya Pak Kiai ya di Pati Baik, ya. di Pati. Saya kaget loh waktu dengar kajen Pati. Saya kira kajen Pekalongan, ternyata kajen Pati ya Pak Kiai ya. Benar. Ya Pak Kiai, ini kalau ngomongin pesantren kita tahu ya Jawa Tengah, Jawa Timur itu kayak ibaratnya ya khasnya itu pesantren lah ya. Apalagi kita ngomongin Pati, Kudus, Demak, Jepara dan sekitarnya. Nah ini ngomongin Benar sekali. soal implementasi pesantren dan juga sistem penjaminan mutu pesantren nih Pak Kiai. Dewasa ini kayak gimana Pak Kiai? Ya, baik. Saya jelaskan sedikit dari awal ya supaya kita nyambung. Jadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 yang dikenal sebagai Undang-Undang Pesantren itu mengamanahkan ada satu lembaga baru khusus yang mandiri, yang independen, yaitu Majelis Masyayikh yang saat ini saya dan para kiai yang lain itu berada di dalamnya. Ini secara khusus memang menugaskan Majelis Masyayikh ini sebagai perwakilan dari Dewan Masyayikh yang ada di setiap pesantren. Jadi ke depan itu setiap pesantren itu memiliki Dewan Masyayikh yang bertugas untuk menjamin mutu di lembaga masing-masing. Nah, di tingkat pusat Dewan Masyayikh ini ada sebuah organisasi yang lebih khusus yang mengorganisir semuanya, yaitu Majelis Masyayikh. Nah, begitu Mas. Dan saat ini kita ditetapkan pada akhir Desember dan mulai bekerja pada pertengahan Januari. Dan saat ini kita sedang membuat rencana induk Majelis Masyayikh Pesantren Indonesia. Begitu sekilas Mas Asrofi. Iya, itu Majelis Masyayikh itu apa sih sebenarnya Pak Kiai? Ya, ini semacam lembaga penjaminan mutu yang dikelola secara independen, begitu, yang di manage secara independen. Jadi begini, dulu waktu menjelang penetapan Undang-Undang Pesantren itu, pesantren tidak mau kemudian dibatasi penjaminan mutunya, kekhasannya harus direservasi, begitu, kekhasannya harus dijaga betul. Nah, tidak mau kemudian penjaminan mutu misalnya dilakukan oleh negara itu kemudian sepenuhnya administratif ya. Jadi mutu itu dinilai dari rasio antara kamar dan santri, rasio antara kelas dan siswa, rasio bangku dan semacam itu. Kita menolak. Pesantren itu menolak. Sebaiknya kalau ada lembaga penjaminan mutu di pesantren itu sebaiknya yang substantif begitu. Dan kalau kita bicara soal penjaminan mutu yang substantif, ya maka kemudian harus pesantren sendiri yang melakukan begitu. Jadi ya, jadi kemerdekaan pesantren masih ada, serta jaminan mutunya juga terjamin ya, apalagi dengan tantangan sekarang gitu Pak Kiai ya. Betul. Wah, menarik nih. Karena sampai sekarang ini kekhasan dan kemandirian pesantren itu yang masih menjadi kekuatan utama. Kami akan memberikan ruang kepada masyarakat. Mungkin yang bertanya ingin tahu bagaimana mutu dan jaminan mutunya. Kalau kita beli produk, kayak ibaratnya kalau produk ya dalam kaitannya benda fisik misalnya, kan ini jasa, apa sih jaminan mutunya? Boleh nanti Anda breakdown langsung tanya kepada Pak Kiai. Kami berikan kesempatan untuk Anda bergabung di 0215869000, pesan singkat dan juga WA-nya di 0811806543. Kami juga live saat ini di YouTube ya, jadi untuk Anda mungkin warga yang sedang ngabuburit nyari pelajaran, nyari tontonan tapi yang juga bermanfaat untuk Anda, kami ajak Anda bergabung ke YouTube-nya El Sinta, atau mungkin yang tidak punya kesempatan untuk nonton streaming langsungnya, nanti boleh dibuka di kanal YouTube-nya, karena bisa Anda replay lagi nanti ya, seperti apa penjelasan berkaitan dengan penjaminan mutu di pondok pesantren. Kami bersama dengan Pak Kiai Haji Abdullah Gofarozin, susah banget Pak Kiai, mohon maaf kalau saya salah sebutkan namanya. Panggil saja Gus Rozin, orang-orang memanggil saya Gus Rozin. Iya, susah banget ya. Iya. Silakan Anda hubungi redaksi Radio El Sinta. Nah, Pak Kiai, kalau ngomongin soal teknisnya, teknis penjaminan mutu dan sebagainya, apakah ada kendala yang ditemukan oleh Kementerian Agama, Pak Kiai? Saya bicara on behalf Majelis Masyayikh yang saya kira independen.
independen dari apa namanya dari semua Majelis Masyayiknya. ya majelis masyayiknya. Nah, saya kira sekarang ini kita ada di dalam tahap yang paling awal, yaitu membuat atau menyusun rencana induk majelis masyayikh. Jadi ini baru rencana induknya. Saya kira mengenai apa namanya penjaminan mutu di pesantren ini cukup kompleks ya, karena yang diatur banyak sekali. Kita tahu ada sekitar 30.000 lebih pesantren di Indonesia, yang itu masing-masing mempunyai sistem dan saya kira satu sama lain mempunyai kekhasan dan berbeda-beda. Nah, penjaminan mutu ini semuanya berharap ekspektasinya sangat tinggi, tidak apa namanya melakukan penyeragaman terhadap 30.000 pesantren itu. Tetapi apa namanya bisa mengakui kekhasan itu sekaligus ada apa namanya mutu minimal yang dipertahankan begitu di bidang masing-masing begitu. Jadi saya kira ini sangat kompleks sehingga kita untuk membuat rencana induknya saja mungkin akan diperlukan sedikitnya setahun baru akan selesai begitu. Kita akan mulai penjaminan mutu ini dari pesantren-pesantren yang selama ini sudah direkognisi oleh Kementerian Agama, yaitu yang disebut sebagai pesantren mu'adalah ya. Pesantren yang sudah mempunyai kesetaraan dengan apa namanya dengan Kementerian Agama, yaitu ada pesantren-pesantren salaf maupun pesantren modern begitu. Terus kemudian ada jenis pesantren yang lain adalah pesantren apa namanya pendidikan dunia formal. Ini pendidikan dunia yang ada di pesantren yang selama ini berjalan dengan struktur kurikulum yang sangat berbeda-beda. Nah, ini juga direkognisi pada tahap-tahap awal ini yang kita susun rencana kurikulumnya, termasuk juga Mahat Ali. Mahat Ali ini pendidikan tingginya pesantren. Pendidikan tingginya pesantren yang apa namanya dari Mahat Ali ini diharapkan muncul kader-kader ulama baru. Nah, kita fokus pada 3 ini karena 3 jenis ini itu yang disebut sebagai pesantren formal oleh undang-undang. Nah, baru setelah itu kita akan beranjak ke pesantren yang jauh lebih banyak, yaitu pesantren salaf. Yang saya kira jumlah pesantren salaf ini lebih dari 70-80% dari keseluruhan jumlah pesantren di Indonesia. Demikian Mas Asrafi. Iya, saya jadi menganggapnya tuh kayak Majelis Masyayikh itu kayak lembaga kurikulumnya gitu ya, untuk memastikan bahwa ada standar pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan ketika lulusan itu nanti bergabung ke masyarakat di publik. Sebelum lebih lanjut nih Pak Kiai, ada bersama kami nih Pak Bambang Sulistomo di Cilandak, Jakarta Selatan. Pak Bambang ini juga tahu banget soal dunia pesantren. Assalamualaikum, sore Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Rosin, Gus Rafi. Ya, bisa panggil Gus lagi, sana Kiai dong Pak. Gus Rosin, saya kalau ingat pesantren itu ingat hari santri itu loh ya. Jadi saya ingat santri, bagaimana Hasyim Asy'ari mengeluarkan semangat melihat keadaan negara. Nah sekarang saya mau tanya Gus Rosin, mohon maaf nih, kalau melihat keadaan negara saat ini ya dengan plus minusnya lah ya, apakah para santri di pesantren itu juga dibekali dengan ilmu-ilmu untuk melihat keadaan negara secara jujur gitu ya, secara jujur, secara adil, sehingga amar ma'ruf nahi munkar itu bisa dijaga betul, sehingga mereka juga bisa menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini. Sebab masalah bangsa ini tambah lama tambah sulit, dan memang sulit. Siapapun juga yang akan jadi pemimpin negeri ini akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu saya ingin pesantren itu mewarisi semangat Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, bagaimana melihat keadaan negara ini. Terima kasih Gus Rosin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan selamat semuanya. Amin, terima kasih Pak Bambang Sulistomo. Ini Hasyim Asy'ari Legacy. Kita tahu ya, Hasyim Asy'ari tokoh berpengaruh dalam era kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat itu masuk ke pesantren sehingga menjadi tonggak di mana pesantren punya peranan dalam kemerdekaan. Tapi tantangannya sekarang, kata Pak Bambang Sulistomo, itu luar biasa. Sudahkah itu dirinci di Majelis Masyayikh ini, Pak Kiai? Saya kira semua pesantren itu mempunyai concern terhadap kehidupan sosial ya, terhadap kehidupan sosial, terhadap kehidupan bernegara, di semua aspeknya, aspek sosialnya itu. Oleh karena itu, misalnya di beberapa pesantren itu bahkan apa namanya Mahat alinya itu mempunyai takhasus. Takhasus itu keahlian. Takhasus itu apa namanya salah satu aspek profesi ya, kekhususan itu di usul fikih mustama misalnya.
usul fikih sosial. Jadi saya kira apa namanya pesantren sekarang ini mempunyai keberpihakan dan mempunyai perhatian terhadap ilmu-ilmu yang semacam itu tanpa harus tercerabut dari akar awalnya, dari akar mulanya. Kita tahu Mbah Hasyim dulu, Mbah Hasyim Asy'ari itu juga membuat banyak sekali keputusan yang sifatnya apa namanya nasional, itu juga berangkat dari keilmuan yang sangat dalam, berangkat dari fikih, berangkat dari usul fikih, berangkat dari pemahamannya terhadap hadis semacam itu. Dan ini juga yang dikerjakan di pesantren saya kira. Dan saya kira majelis masyayikh itu mengafirmasi ini. Jadi majelis masyayikh ini bukan hal yang baru di pesantren. Jadi semacam ini itu oleh majelis masyayikh melalui kriteria kurikulumnya itu disistematisir dan diafirmasi begitu. Jadi saya kira apa namanya pesantren sekarang sudah luar biasa dalam konteks ini. Dan kalau kita melihat misalnya ada sekitar 40 sampai 60% pesantren itu memiliki pendidikan apa namanya pendidikan umum, misalnya madrasah formal atau bahkan SMA, SMK begitu. Jadi saya kira yang menjadi pembeda adalah muatan keagamaan, muatan karakter, akhlakul karimah di pesantren. Termasuk pesantren vokasi sekarang juga sudah mulai banyak dikembangkan ya Pak Kiai. Iya betul. Apa namanya secara epistemologis saya kira saya tidak tahu pesantren vokasi itu apa, tapi yang kita pahami adalah lembaga yang hadir di pesantren dan dilahirkan oleh pesantren itu diharapkan untuk apa namanya bisa mengintegrasikan pendidikan pesantren di lembaga formal tersebut begitu, mulai dari dasar sampai perguruan tinggi. Hanya di negara kita ya sistem pendidikannya agak berbeda dengan negara lain ya Pak Kiai ya. Yang saya tahu demikian, walaupun istilah yang namanya pesantren, pondok pesantren di apa namanya di Timur Tengah misalnya itu ada Al-Ma'ahid Al-Islami, Al-Ma'had Al-Islami, tetapi ada sedikit perbedaan dengan pesantren yang ada di sini. Ya, untungnya kita punya kekhasan. Nah, ini menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Sulistomo tadi. Potensi lulusan pesantren kalau misalnya masuk ke lingkungan masyarakat, bagaimana Pak Kiai? Nah, saya tidak memandang ada masalah di pesantrennya. Kita tidak memandang ada masalah dengan lulusan pesantren ini dari apa namanya dari akarnya dari pesantrennya, karena selama ini banyak lulusan pesantren yang bisa beradaptasi di dunia mana saja begitu. Terutama begini, santri itu kalau diberikan kesempatan dan dia mempunyai waktu untuk beradaptasi, taruhlah di suasana atau di dunia yang sama sekali baru baginya, dia mungkin hanya memerlukan waktu 1 atau 2 tahun untuk beradaptasi. Setelah itu dia bisa apa namanya bisa bersaing dengan yang lain. Ini di dalam sesuatu yang sama sekali baru. Apalagi saya kira di era sekarang ini integrasi digitalisasi dan integrasi teknologi ini hampir tidak ada sesuatu yang baru bagi pesantren. Jadi saya kira apa namanya daya saing pesantren ini tidak ada masalah dari aspek pesantrennya. Nah, saya pikir yang menjadi masalah dan ini ingin dicari solusinya termasuk melalui majelis masyayikh ini, apakah kemudian negara dan elemen-elemen yang lain itu merekognisi lulusan pesantren ini, begitu. Ya, jadi permasalahannya adalah direkognisi oleh pihak lain kepada pesantren pada rekognisinya, terutama oleh negara, begitu. Karena dulu apalagi soal administrasi ya, ini kan juga tidak sembarangan ya Pak Kiai ya. Betul. Kalau dulu santri apa namanya ingin sekolah di kedokteran, ingin sekolah di teknik itu bahkan sudah gugur di administrasi dulu. Nah, tanpa melalui ujian mereka sudah gugur. Nah, sudah nggak boleh daftar gitu ya? Sudah nggak boleh daftar dulu. Nah, tapi sekarang saya kira pengenalan terhadap pesantren, afirmasi sekaligus rekognisi ini sudah dimulai oleh negara. Begitu, syukur-syukur didorong oleh undang-undang pesantren ini. Nah, saya kira misalnya TNI dan Polri itu sudah membuka apa namanya jalur khusus buat pesantren. Membuka jalur khusus buat pesantren begitu. Tapi masih dari pesantren-pesantren formal ya, misalnya pesantren Mu'adalah, PDF dan Ma'had Ali itu sudah bisa di sana. Nah, yang ketinggalan ini justru perguruan tinggi negeri yang tampaknya masih perlu didekati secara khusus. Apa karena mereka masih belum percaya dengan jaminan mutunya atau bagaimana sebenarnya Pak Kiai?
Nah, saya kira apa namanya awalnya pada tingkat administrasi ya. Dari sisi kebijakan di beberapa perguruan tinggi itu sudah selesai, kebijakannya tidak. Tapi dari administrasinya itu melihat apa namanya ijazah pesantren yang umumnya hanya 3, hanya ada matematika, hanya Inggris, hanya bahasa Indonesia, dan kadang-kadang tidak ada sama sekali. Nah, itu sudah ini duluan, sudah Bingung sudah berarti konversinya bingung gimana gitu ya. duluan. Iya. Apalagi banyak pesantren yang mengeluarkan ijazah misalnya tanpa ada lambang Garuda, tanpa ada penomoran dari Kementerian Agama atau dari kementerian yang lain. Nah, ini yang menjadi masalah begitu. Ini kerjanya Kementerian Agama artinya ya, kalau Mas Sayih ya untuk bisa memastikan mutunya baik dan sebagainya, bikin kurikulum lah ibaratnya, silabus pendidikan dan sebagainya. Nah, ini kerjaan semua orang sebetulnya. Termasuk orang tua ya, orang tua juga punya peranan kan? Betul, termasuk orang tua, termasuk pemegang kebijakan, ya termasuk para insan akademik kan begitu. Yang lain saya kira ini isu semua orang, tidak hanya isu Kementerian Agama. Apalagi Menteri Agama yang sekarang kan juga bukan orang yang tidak tahu pesantren ya, dari kecil lahir sampai tua berada di tengah pesantren pasti lebih tahu lah. Ini potensi yang dicari orang adalah ketika bisa masuk ke perguruan tinggi yang baik. Sementara ketika masuk pesantren, kalau saya dulu waktu kecil ya, gambaran saya dari orang-orang tua tuh menyebut kalau lulus pesantren tuh maksimal tuh jadi lebih itu tukang ngurusin pernikahan ataupun juga kematian biasanya. Nah, potensi itu bisa masuk ke perguruan tinggi dan sebagainya itu gimana itu? Nah, sekarang ini banyak sekali santri-santri pesantren salaf yang sudah bisa masuk ke perguruan tinggi. Dimanapun. Saya sendiri lulusan Monash Australia. Ya, jadi saya kira sekarang itu relatif tidak, ketika kemudian semakin ke sini itu semakin banyak perguruan tinggi yang merekognisi pesantren, saya kira potensi kegagalan masuknya para santri ke perguruan tinggi, terutama ke perguruan tinggi negeri, walaupun masih ada, masih cukup banyak, tetapi semakin berkurang, begitu. Tapi minimal sudah mulai ada ya, langkah itu sudah mulai terlihat lah, jejaknya bagus gitu ya? Ya, lumayan bagus, dan tingkat masuknya juga lumayan bagus. Ya. Misalnya baru saja kemarin akhir tahun kemarin ada pelatihan untuk para santri untuk mengikuti itu di LPDP itu seleksi ke perguruan tinggi di luar negeri di LPDP, dan ternyata cukup banyak yang lolos dan masuk, dan sebagian besar di antara mereka dari pesantren salaf. Oh, itu dia. Jangan dianggap remeh pesantren. Ini ada pertanyaan dari masyarakat ya. Pertanyaannya warga Bogor, Pak Saiful di Bogor. Kata Pak Saiful di Bogor, beberapa waktu lalu BNPT pernah merilis ada beberapa pesantren yang diduga menyebarkan paham radikalisme. Apa peranan dari Majelis Masai untuk memastikan tidak ada radikalisme berkembang di tengah pesantren, terutama di era seperti ini nih? Pak Kiai, ini berat nih Pak Kiai. Silakan Pak Kiai. Ya. Betul. Yang pertama tugas dari Majelis Masai adalah menerapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum pesantren. Kerangka dasar dan struktur kurikulum itu tentu meliputi beberapa standar ya, misalnya standar isi ya, terutama kalau kita bicara soal standar isi itu tentu harus melihat kepada akar filosofi kenapa pelajaran A itu diajarkan dan bagaimana cara mengajarkan, apa buku-buku yang menjadi referensi, itu menjadi sangat penting. Nah, oleh karena itu tugas Majelis Masyayikh di dalam hal meredakan radikalisme atau mengurangi paham radikalisme di pesantren itu ya dengan melaksanakan tugas yang sangat mendasar. Yang pertama yaitu menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya. Yang kedua, tugas kita yang bisa terkait dengan itu, berkait dengan radikalisme, yaitu merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga pendidikan. Jadi saya kira para asatidz, para ustadzah di pesantren itu diuji kompetensinya termasuk di dalam wawasan kebangsaannya begitu. Tapi tidak terlalu di tengah-tengah ya, tidak ke kanan dan tidak ke kiri begitu.
Nah, kalau sekolah umum misal, lembaga pendidikan umum gitu ya, guru kan punya sertifikasi khusus, artinya mereka lulus dari pendidikan keguruan. Sementara ustadz ustazah itu apa sertifikasinya untuk bisa memastikan bahwa anak kita berada di tangan orang yang tepat nih, Pak Kiai? Ya, pada tahap awal itu mungkin kualifikasi dasar yang kita terapkan, yaitu apa namanya, mereka ngaji di mana begitu kan, terus bagaimana cara, dan kemudian ada uji kompetensinya. Tetapi pada tahap-tahap selanjutnya itu nanti mungkin ada penyetaraan. Jadi misalnya dari lulusan-lulusan dari pesantren yang sangat luar biasa, banyak sekali sebetulnya dari pesantren itu yang Nggak ngomongannya memahami. gontor atau tebu ireng saja ibaratnya gitu ya. Ya, saya kira 30 pesantren itu tidak hanya gontor dan tebu ireng. 30.000 pesantren itu banyak sekali. Dan dari sana itu muncul orang-orang yang luar biasa yang memahami kitab kuning, memahami tafsir, memahami hadis yang sangat luar biasa, tetapi tidak mempunyai ijazah. Nah, ini eman-eman, ini adalah kader-kader yang luar biasa. Oleh karena itu, salah satu tugas Majelis Masyayikh adalah merekognisi para ustadz yang semacam ini untuk diperbolehkan mengajar. Tidak hanya di pesantren, tetapi di perguruan tinggi atau di tempat yang lain yang menginginkan begitu. Iya. Caranya bagaimana Pak Kiai? Ini kan berat nih soal administrasi nih, pengakuan sertifikasi kepada lembaga lain yang memiliki juga kemerdekaan sendiri untuk mengakui. Betul, tentu diperlukan komunikasi dan kerjasama yang bagus ya dengan kementerian lain, misalnya dalam hal ini dengan Kemendikbud, dengan Kemenristek dan Kemendikti, di Dirjen Perguruan Tingginya misalnya, supaya rekognisi ini berjalan. Dan ini sudah kita mulai. Kita sudah mulai untuk berkomunikasi dengan beberapa elemen yang lain yang menentukan di dalam soal pendidikan ini di Indonesia ini. Saya jadi teringat dengan negara Turki ya, negara yang katanya dalam tanda kutip liberal ya secara kulturnya, tapi ulama di sana sebenarnya disertifikasi atas perbolehan negara, sertifikasi oleh negara, memastikan bahwa tidak ada perkembangan radikalisme dan sebagainya. Kita butuh mencontoh itu tidak sih sebenarnya Pak Kiai? Nah, saya kira kita harus pelan-pelan ya menyebut kalimat sertifikasi oleh negara, begitu. Sensitif karena ya. sangat sensitif karena dari awal Indonesia ini sangat berbeda. Indonesia ini tokoh-tokoh agama itu muncul dari bawah, tokoh-tokoh agama itu muncul dari pesantren, masjid itu juga muncul dari bawah, ya kan. Kalau misalnya di Mesir itu masjid dan marbot masjid itu semuanya dibiayai oleh negara, begitu yang saya ketahui setidaknya. Nah, sehingga kemudian negara bisa mengatur begitu. Turki juga mengalami perjalanan panjang di dalam hal ini dan kita mempunyai sejarah kultur yang cukup berbeda. Jadi saya yakin kita mempunyai cara yang tersendiri yang berbeda. Tidak harus kemudian setiap guru kemudian disertifikasi demi untuk menghindari radikalisme begitu. Saya kira tidak se-administratif itu. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Bardi. Pak Bardi di Jakarta. Pak Kiai, mudah-mudahan ada pendidikan di pesantren yang gratis di Jakarta. Karena masuk pesantren itu biayanya mahal, lebih mahal dari sekolah biasa, sekolah umum. Mudah-mudahan saran saya bisa terwujud ya. Ini permohonan masyarakat. Nah, pesantren itu mahal, harus diakui benar demikian, Pak Kiai. Mungkin ada pesantren mahal 1, 2, 3 ya, tapi saya yakin pesantren yang mahal itu tidak melebihi 10% dari komunitas semua pesantren. Ya, pesantren yang pesantren yang SPP-nya atau kalau di pesantren disebut sebagai syahriah bulan-bulanan itu di bawah 20.000 itu masih banyak. Iya, kalau pesantrennya mungkin di Jawa Tengah gitu ya. Ya, makan di bawah 300.000 untuk seorang santri 3 kali sehari selama sebulan itu masih banyak begitu. Nah, kita kan tahu di Jakarta kan cukup berbeda ya. Atmosfer di Jakarta itu kan berbeda. Tidak hanya atmosfer mungkin, oksigennya juga berbeda Jakarta itu. Jadi saya kira memang kalau kita mau mencari pesantren ya tidak harus di Jakarta. Tapi masalahnya ini Pak Kiai, operasional ya. Silakan. Orang tua di Jakarta mau memondokkan yang kiranya masih masuk akal secara pengeluaran gitu. Misal di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Tapi bahasa pengantar di pesantren Jawa Tengah, Jawa Timur itu bahasa Jawa.
anak Jakarta akan kelimpungan nanti Pak Kiai? Tidak, banyak yang sekarang sudah memakai bahasa Indonesia. Ya, walaupun demikian, sekarang pesantren itu lebih sadar diri terhadap para santrinya yang berasal dari kultur atau bahasa atau suku yang berbeda. Sekarang semakin sadar. Jadi di pesantren sendiri biasanya itu membuat program semacam program pengantar begitu ya sebelum mereka masuk ke program persiapan atau idat begitu sebelum mereka masuk ke kelas reguler begitu. Jadi hal-hal yang penyesuaian akademik ya, academic adjustment itu dipikirkan di banyak pesantren sekarang. Jadi saya kira apakah dari Jakarta, apakah dari Aceh, apakah dari Papua itu sudah tidak perlu khawatir di banyak pesantren karena soal bahasa itu di bahasa pengantar sudah mulai ada ini perubahan sudah, ya. Iya, ada perubahan begitu. Kalau dulu yang saya tahu ya, misal belajar Safinatun Najah misal gitu ya. Faslu utawi ikilah fasl itu pakai bahasa Jawa semua tuh pengertiannya Pak Kiai. Nah itu kan bikin bingung kalau orang yang bisa bahasa Jawa Pak Kiai. Iya, betul. Tapi kita ingat bahwa dimanapun ya misalnya di Riau, di Aceh ya utawi iki-iku juga dipakai. Di Melayu itu dipakai ya dengan bahasa yang berbeda-beda. Di Sunda itu juga memakai utawi iki-iku tetapi kemudian maknanya memakai bahasa Sunda. Nah, sekarang juga kalau misalnya di pesantren Jogja di Kerapiak misalnya selain memakai utawi iki-iku juga ada di translate di dalam bahasa Indonesia terutama untuk kelas-kelas awal jadi itu lebih memudahkan. Itu ya, jadi nggak usah bingung ya. Saya takutnya anak saya nggak bisa bahasa Jawa ya, masuk pesantren gitu buat ula, malah dia bengong-bengong aja kan ngelihat ustadznya. Ya, ini ada pendengar tentu tetap biasanya ada penyesuaian ya, itu tidak mungkin tidak dilakukan. Begitu oleh karena penyesuaian itu maksudnya penyesuaian kultur, penyesuaian biasanya kan teman-teman santri-santri baru, anak-anak yang dari kota ini kan gaya hidupnya berbeda, macam-macam. Masih agak manja gitu ya, nggak bisa cuci baju sendiri gitu ya. Iya, terutama soal akademik ya, itu perlu penyesuaian. Tetapi pesantren itu juga sudah menyesuaikan banyak sekali loh. Iya, kalau dulu kan 100% santrinya yang menyesuaikan diri. Nah, sekarang pesantren juga mencari titik tengahnya juga. Makanya kalau nyantri dulu tuh kaget ya, anak-anak baru masuk pesantren rasanya pengen pulang, pengen cabut dari pesantren dan sebagainya. Betul. Kita jumpai dulu pendengar nih, ada lagi warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pak Toto, selamat sore Pak Toto. Selamat sore Mas Asrofi. Iya Pak Toto, nih ada bersama ada Gus Yusrin ini bersama kami. Gus Rozin bersama kami ini, silakan. Gus Rozin ya. Ya alhamdulillah ada program pesantren di El Cinta ya. Saya cukup senang. Mudah-mudahan tahun depan masih ada lagi ya Pak Toto ya. Insya Allah harus itu. Amin. Kebetulan saya juga mau sedikit komen bahwasanya pesantren itu memang saat ini rata-rata juga memang banyak yang mahal di Jawa pun. Karena saya juga lulusan pesantren sih sebenarnya. Memang beberapa hal kayak pesantren saya di Solo itu memang syariahnya juga sekarang dari zaman saya udah mahal banget sekarang. Berapa sih Pak kira-kira Pak? Untuk masuknya syariahnya untuk per bulannya 2.500.000 kalau nggak salah itu. Sebulan ya? Mahal banget itu. Mahal banget Pak. Mungkin nyari yang bukan di Solo Pak, di Temanggung atau mungkin. Nah, ya itu saya juga mau masukin anak saya juga bingung. Aduh alumninya saja pusing saya masukin situ. Tapi memang bagus sih. Iya. Yang itu bagus sih. Kalau 2,5 juta itu sama dengan UMR Solo loh Pak. Nah iya makanya itu. Saya tuh kaget juga pendaftarannya aja sampai sekitar 28 jutaan lah. Itu uang masuk. Pondok pesantren modern kali Pak Toto? Betul sekali. Oh pantas. Ya saingannya kontor sih sebenarnya. Dormitory-nya pasti bagus ya, beda dengan yang ibaratnya Kak Kobong gitu ya Pak Toto ya? Alhamdulillah sih bagus. Saya sih untuk kayak tempat tidur sampai dengan fasilitas lainnya sih lumayan bagus sekali sih. Tapi yang jadi pikiran Pak Toto apa nih selain hanya pengeluaran tadi Pak Toto? Saya sebenarnya kalau di pesantren sendiri saya setuju sih kalau anak-anak itu masuk pesantren karena pesantren sekarang bukan hanya yang tanda kutip ya kita juga masalah radikalisme. Cuma ngaji doang gitu ya Pak Toto ya? Iya. Tapi perubahan anak-anak gimana Pak setelah masuk pesantren? Kalau Pak Toto melihatnya kayak gimana? Perubahan sebelum dan setelah ini Pak?
Alhamdulillah anak saya belum ada yang masuk pesantren soalnya, baru mau masuk tahun depan soalnya. Oh, baru hunting-hunting Pak Toto. Iya, baru hunting-hunting. Kebetulan di pondok alumni saya pun juga mahal banget, jadi saya mau hunting yang lainnya dulu nanti. Baik. Mudah-mudahan nanti dapat harga yang cocok ya. Iya, saya setuju Gus Din tadi bahwasanya ya memang sih agak sensitif kalau sertifikasi ulama ya, nggak seperti negara-negara lain. Ya, saya sih tetap setuju sih, biar menangkal radikalisme sih. Ya, perlu kita bikin salam pesantren nggak Pak? Belum ada kali ya, nanti lain waktu kita bikin salam pesantren Pak Rosi. Baik, terima kasih ya Pak Toto ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum Pak Toto di Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Lagi-lagi nih Gus Rosin, mahal pesantren. Baik, kalau sekali lagi kalau pesantren modern pun tidak semuanya mahal saya kira. Pesantren modern yang masih terjangkau itu juga banyak. Justru pesantren yang biaya masuknya di atas 10 juta, di atas 20 juta itu pesantren-pesantren yang saya kira tidak banyak jumlahnya kalau dibandingkan dengan 30.000 pesantren di Indonesia. Jadi saya kira Pak Toto jangan menyerah dengan atau jangan-jangan karena informasi mengenai pesantren ini masih belum tersebar luas kan, sehingga tidak banyak orang tahu. Saya mau ngomong itu juga. Tadi kan karena Pak Toto itu alumni dari pesantren tertentu ya. Jadi mungkin untuk alumni ada harga khusus atau memang terpaksa harus mencari pesantren lain ya. Monggo saya kira. Tetapi memang pesantren-pesantren yang tidak mahal ini biasanya itu mempunyai kelemahan tertentu di dalam sosialisasi. Begitu. Mereka tidak mensosialisasikan secara gebiar begitu kan ya. Mereka tidak melakukan upaya marketing lah dalam tanda kutip secara serius begitu, sehingga kemudian memang ini mengurangi kos secara sangat drastis. Tetapi tanpa itu pun saya kira di pesantren-pesantren tertentu itu tanpa marketing, tanpa apapun sudah antri-antri yang masuk itu sudah membatasi. Banyak pesantren yang sekarang sudah memakai sistem kuota karena tuntutan masyarakat, tuntutan wali santri sekarang kan ya kalau bisa di pesantren itu jangan berdesak-desakan lah. Nggak kayak ikan pindang kalau zaman dulu bilangnya ikan pindang ya. Iya betul, kalau dulu kan sekali miring nggak bisa balik itu banyaknya. Udah gitu banyak kutu gitu ya, kamar mandinya jorok katanya. Sekarang udah nggak ada kan, nggak mungkin seperti itu gitu ya Pak Kiai ya. Sudah membaik. Mas Asrofi ya, pesantren itu spektrumnya sangat luas begitu. Artinya pesantren yang gratis pun ada, tidak banyak. Pesantren yang sangat murah pun ada. Pesantren yang ratusan juta pun ada. Pesantren yang dalam satu kamar itu masih puluhan, sampai yang satu kamar cuma 2 orang pakai AC juga ada. Silakan Anda pilih ya, tergantung kemampuan silakan Anda. Dipilih aja. Sekarang saya kira yang penting untuk diperhatikan para wali santri atau para calon wali santri sekarang tidak hanya fasilitasnya. Fasilitas itu saya kira mengikuti sajalah. Kan begitu. Karena yang kita cari di pesantren kan sebetulnya bukan itu, tetapi substansinya kan. Bagaimana anak-anak kita itu bisa berakhlakul karimah, bisa mempunyai wawasan kebangsaan, bisa bagus ibadahnya, kan begitu, bisa memahami agama secara benar, kan itu yang kita cari dari pesantren. Kalau saya carinya anak yang bisa mandiri, anak yang bisa tanggung jawab kepada dirinya sendiri tuh Pak Kiai, karena dari bangun sampai tidur lagi tuh ngurus sendiri semua kan anak santri. Betul, semuanya dari bangun sampai tidur lagi itu kegiatannya komunal. Maksudnya mereka sendiri, tidak ada campur tangan orang tua, tidak ada campur tangan yang lain. Yang manja-manja anaknya mungkin ya dipikir deh orang tuanya untuk disantrikan gitu ya Pak Kiai ya. Nah, kalau yang anaknya belum terbiasa untuk hidup komunal, banyak pesantren sekarang juga yang menawarkan sistem musyrif ya. Musyrif itu bimbingan. Jadi setiap 10 anak itu satu pembimbing. 12 anak satu pembimbing, ya ada juga yang 20 anak satu pembimbing. Nah, ini supaya mereka tetap terjaga. Dibimbing ini setidak-tidaknya sampai selesai, sampai mereka dipandang mampu. Ini juga banyak sekarang juga. Karena biar masyarakat punya pilihan ya, silakan Anda sesuaikan dengan keadaan Anda dan juga anak Anda. Nah ini Pak Kiai untuk bisa memastikan dan juga meyakinkan masyarakat, contoh prestasi dari santri yang bisa dibuat ya minimal untuk pandangan orang tua. Contoh prestasinya apa Pak Kiai?
Nah, itu kalau kemarin beberapa sebulan atau 1,5 bulan yang lalu Presiden Jokowi berpidato, misalnya itu siapa namanya yang di Singapura disuruh pulang itu kan anak pesantren Oh sebetulnya. iya betul. Iya. Itu santri dan sudah jelas ya, santri saja bisa Itu paham santri, coding dan iya. sebagainya. Coding, iya, coding. Wah. Dan ada apa namanya yang sekarang santri yang sekarang menjadi dosen di, kalau tidak salah di apa namanya di mana di salah satu kota di Jepang ya, Ya. untuk apa atom ya, dosen dia di sana. Begitu. Jadi pada hari santri yang lalu itu kita mengumpulkan santri-santri yang sekarang di luar negeri tetapi tidak menjadi mahasiswa, menjadi dosen misalnya atau beraktivitas lain. Dan ternyata banyak sekali. Oh. Kita webinar 2 hari itu nggak cukup ya, karena banyaknya Atau santri yang jadi luar penyiar negeri. radio banyak gitu, nanti cari di Elcinta Nah, banyak gitu ya. termasuk Mas Asrofi gitu. Nah, sudah jelas kelihatan ya untuk menarik masyarakat. Tidak usah takut ya memasukkan anak Anda ke pondok pesantren, pasti bisa jadi orang kok sesuai harapan Anda. Pak Kiai, ini adalah ilmu yang luar biasa, mudah-mudahan masih bisa dilakukan kajiannya tahun depan di bulan puasa ya Pak Kiai ya. Amin. Ini Salam kajian buat yang sangat ya, bagus ini. luar biasa memang. Mudah-mudahan tetap sehat ya warga Pati, juga salam kami buat di sana ya Pak Kiai ya. Amin. Terima kasih waktunya Mas Pak Asrofi. Kiai. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih juga warahmatullahi untuk wabarakatuh. Anda yang sudah bersama kami dalam pesantren di radio. Kami akan hadir kembali dengan kajian-kajian yang luar biasa untuk Anda, aspek-aspek ilmu tentang dunia pesantren yang tidak Anda dapatkan dari luar, hanya akan Anda dapatkan dalam segmen pesantren di radio, hanya di Radio Elcinta setiap tanggal ganjil selama bulan Ramadan 1443 Hijriah. Saat Assalamualaikum. Waalaikumsalam.